Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan bagi pengetahuan bersama tentang pengalaman-pengalaman saat meditasi membuka 7 cakra pada tubuh manusia ataupun yang kita lakukan. Cakra adalah titik-titik dari seluruh energi yang ada dalam tubuh manusia. Dan cakra sendiri adalah titik kelemahan pada diri manusia yang sebenarnya di dalam titik kelemahan tersebut terdapat kekuatan yang luar biasa. Dan banyak dari orang-orang ingin melakukan meditasi ataupun ingin melakukan tirakat untuk membuka cakra-cakra pada tubuhnya. Karena di saat cakra ini terbuka, maka seluruh energi dalam tubuh kita akan mengalami kebangkitan. Dan di situ aura tubuh dan juga stamina tubuh kita juga akan bertambah luar biasa. Nah, di sini teman-teman semua bisa sampaikan sensasi-sensasi yang teman-teman rasakan di saat meditasi. Kita saling berbagi, mungkin nanti ada keluhan dari teman-teman disampaikan, ataupun yang belum pernah meditasi bisa kita saling bertukar pendapat di sini. Karena pada titik cakra ini sebenarnya 7 titik cakra, ini adalah cakra yang utama dalam diri manusia, yang kebanyakan orang lebih cenderung menginginkan, yaitu cakra mata batin atau cakra asna, yang sebenarnya yang terpenting dan menjadi pondasi dasar pada diri kita itu adalah cakra dasar yang berada paling dasar, paling bawah sendiri. Itu sebenarnya penyeimbang tubuh kita yang terkadang tidak diminati, padahal itu sangat penting untuk menopang cakra yang lainnya, karena pusat dan sumbernya energi itu pada cakra dasar, ataupun bisa disebut karena itu berdampingan dengan yang namanya kundalini. Di situ juga ada sumber energi yang luar biasa. Di saat cakra dasar seseorang belum terbuka, dia ingin membuka cakra asnanya ataupun indera keenamnya, di situ akan terlalu banyak fenomena dalam dirinya. Karena apa? Karena keseimbangan atau keyakinan dalam tubuhnya sendiri belum stabil. Makanya banyak orang yang terbuka mata batinnya atau indera asnanya justru mengarahnya ke ranah goib. Padahal yang masuk ke ranah goib tersebut adalah ranah halusinasi manusia. Itu sebenarnya kita sendiri yang menciptakan fenomena kegoiban, itu kita sendiri. Karena goib itu nyata, tetapi tidak bisa dilihat. Sebagai contoh, energi itu nyata, bisa kita rasakan, tapi kita tidak bisa melihat energi tersebut. Tapi kita bisa rasakan dampak dan manfaatnya pada diri kita. Sebagai contoh lagi, energi itu bisa dari alam ataupun gejolak dari diri kita sendiri. Nah, ini di saat meditasi, saat orang melakukan meditasi, apalagi masih awal, di saat mau ke tahap ketenangan, justru di sini benturannya dengan energi yang ada pada diri mereka sendiri atau diri orang yang meditasi sendiri. Karena apa? Tahap pertama itu yang harus dilalui, itu harus bisa mengoptimalkan rasa pada dirinya sendiri.
Di saat orang tidak mampu menguasai rasa pada dirinya sendiri saat meditasi, maka orang-orang ini tidak akan menemukan ketenangan. Ketenangan itu tidak akan didapat pada waktu meditasi karena bergejolak dengan rasa dan hawa yang ada dalam dirinya sendiri. Dan teman-teman boleh bertanya soal keilmuan apapun. Soal keilmuan apapun boleh bertanya, mungkin dari perjalanan spiritual sampean ada yang perlu ditanyakan, monggo. Tapi konsep kita malam ini meditasi dalam membuka cakra, sensasi yang akan dirasakan. Karena meditasi dalam membuka cakra ini sensasinya memang sangat luar biasa. Mungkin ada teman-teman yang sudah belajar ataupun menjalani meditasi bisa sharing di sini. Sebenarnya meditasi ini adalah mengistirahatkan raga sendiri ataupun meriset segala memori-memori yang tidak bagus itu diriset agar kita fresh kembali. Nah, di saat gejolak itu sampean rasakan, sebenarnya itu adalah sebagian dari energi-energi negatif sampean yang akan keluar. Nah, di situ memang bisa menimbulkan gejolak dalam diri kita. Sebagai contoh, kalau di sini sudah terasa, ini sebenarnya sampean sudah ke tahap mau pembukaan energi mahkota. Karena di saat energi cakra mahkota ini terbuka, ini seperti ada lubang di atas ini. Itu yang pernah saya rasakan, ada lubang seperti angin itu masuk. Nah, itu sebenarnya di saat kita terbuka cakra mahkota kita. Dulu yang pernah saya rasakan di saat cakra asna saat terbuka itu saya pusingnya itu 3 hari. Diminumi obat apa saja tidak sembuh. Itu pusing banget itu. Dulu saya pernah mengalami juga seperti itu. Makanya orang-orang yang tahap awal kenapa susah fokus ataupun susah masuk ke dalam keheningan, masuk ke dalam kedamaian ataupun ketentraman hati, ketentraman jiwa saat meditasi, karena itu dia belum bisa menguasai gejolak pada dirinya sendiri. Dalam meditasi itu sebenarnya sama saja ngaji diri, sama saja ngolah rasa di situ, meditasi itu. Karena puncak dari sebuah meditasi itu adalah kesadaran diri. Kebanyakan orang itu justru yang dicarinya satu apa? Cakra asna. Padahal kunci dari seluruh cakra ini ada 3. Asna, mahkota, dan apa itu? Dasar. Cakra dasar ini paling penting. Cakra dasar, cakra asna, cakra mahkota. Cakra dasar sebagai penopang energi seluruh tubuh manusia paling besar, ini energinya di cakra dasar. Nah, cakra asna ini yang mengatur cakra 1 sampai cakra 5. Ini yang menghandle cakra asna. Dan cakra mahkota ini adalah pemberi ide-ide di saat kita ingin melakukan sesuatu dalam hidup kita. Nah, ini yang jarang dipahami itu. Maka orang cuma carinya cakra asna. Di saat cakra dasarnya nggak seimbang, tumbang dia, Mas. Pasti dia malah hidupnya ngalor ngidul, nggak karuan. Karena apa? Keimanannya belum ada, niat tekadnya tidak ada. Dia hanya mengikuti apa yang orang-orang katakan. Karena meditasi itu tidak sekali jadi, kita harus berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali sampai kita benar-benar kita merasakan kenyamanan, ketentraman. Kita bisa meredam hawa dan emosi dalam diri kita. Kita benar-benar bisa timbul rasa kasih sayang dalam diri kita. Kita memiliki kejernihan pikiran kita. Mata batin itu kejernihan pikiran, kesadaran diri. Kita benar-benar memahami rasa tersebut sehingga kita bisa wujudkan kepada seluruh makhluk di alam semesta. Kita menghargai orang lain, kita menghargai binatang, kita menghargai tumbuhan,
kita menghargai udara, air, semua ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Disitulah sebenarnya puncak dari sebuah spiritual, yaitu kesadaran diri. Kita menghargai diri sendiri, juga menghargai makhluk yang lainnya tanpa perbedaan apapun, karena seluruh makhluk dengan kodratnya masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki tujuan dan tugas masing-masing dari Tuhannya dengan kodrat yang diberikan untuk dijalaninya di dunia. Makanya kita untuk memperdebatkan sebuah kehidupan itu tidak boleh, ataupun memperdebatkan sebuah keyakinan juga tidak boleh. Kita itu tidak boleh berdebat sebenarnya. Makanya ada perdebatan itu hanya menimbulkan perselisihan, tidak akan menimbulkan pemecahan masalah, itu tidak ada. Hanya timbul nanti namanya paling bentrok ya, saling menyalahkan. Jangan lupa ngopi, olah pikir maksudnya, Mas. Nah, itu yang dirasakan. Jadi sebenarnya cakra yang sampai cakra dasar sampai cakra 5 ini penopang atau tumpuannya di cakra 6 ataupun cakra asna, ini mengatur ritmenya ini. Nah, kalau sumber energi dalam diri manusia sebagai, kalau bangunan sebagai pondasi, itu adalah cakra dasar. Nah, antara pondasi dan penopang ini harus seimbang. Nanti akan membentuk raga yang kuat ataupun rohani yang kuat. Nah, cakra mahkota ini tujuannya adalah untuk menyelaraskan kemakmuran ataupun kesuksesan seseorang. Ini sebenarnya yang kita rasakan dalam kita meditasi. Mungkin dari saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa yang masih belajar, dan kita sama-sama belajar. Ya, semoga teman-teman semua diberi kemudahan dalam belajarnya. Nah, semoga bermanfaat channel ini buat panjenengan semuanya. Tetap jangan lupa dibantu share, like, dan subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel ini. Dari saya, salam rahayu, 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun.